Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putra Patrika, FKIP Bimbingan Konseling kelas Palembang. Saya akan menjelaskan mata pelajaran BK Belajar. Saya akan menjelaskan materi yang pertama. Ada dua materi. Saya akan menjelaskan materi yang pertama dan materi yang kedua akan dijelaskan oleh teman saya yang selanjutnya. Materi pertama yaitu konsep dasar BK Belajar, definisi, ruang lingkup, definisi, kawasan, tujuan, fungsi, dan prinsip BK Belajar. Definisi bimbingan ada 4, saya akan membacakan satu saja. Suatu proses bantuan yang terus-menerus kepada individu agar mencapai kemampuan untuk dapat memahami dirinya dan kemampuan untuk merealisasi dirinya sesuai dengan potensi atau kemampuan dalam mencapai penyesuaian diri dengan lingkungan, baik keluarga, sekolah, dan masyarakat, yang pada akhirnya individu akan mencapai perkembangan yang optimal. Definisi konseling. Serangkaian kegiatan paling pokok dari bimbingan dapat dalam usaha membantu konseling atau klien secara tatap muka dengan tujuan agar klien dapat mengambil tanggung jawab sendiri terhadap berbagai persoalan atau masalah khusus. Menurut Wickel 2005. Sedangkan definisi bimbingan dan konseling adalah pelayanan bantuan untuk peserta didik secara perorangan maupun kelompok agar mandiri dan berkembang secara optimal. Dalam bimbingan pribadi, bimbingan sosial, bimbingan belajar, dan bimbingan karir melalui berbagai jenis layanan dan kegiatan pendukung berdasarkan norma-norma yang berlaku menurut Freyitno 2003. Kawasan ada 4. Saya akan menyebutkannya saja mungkin untuk mempersingkat waktu. Perkembangan pribadi dan penyesuaian diri dalam belajar berkaitan dengan pemahaman tentang kemampuan diri. 2. Kemampuan dasar pendidik dan penjurusannya. 3. Perkembangan dalam belajar informasi mengenai kesuksesan belajar. 4. Penelitian yang berkaitan dengan belajar siswa. Selanjutnya, tujuan. Tujuan ada secara khusus dan secara umum. Saya akan menyebutkan secara umum. Ada 4. Pertama, merencanakan kegiatan penyelesaian studi. Yang kedua, mengembangkan seluruh potensi dan kekuatan yang dimilikinya secara optimal mungkin. 3. Menyesuaikan diri dengan lingkungan pendidik. 4. Mengatasi hambatan dan kesulitan yang dihadapi dalam studi. Sedangkan secara khusus, tujuannya ada 6. Yang pertama, mengembangkan seluruh potensi secara optimal mungkin. 2. Mengatasi kesulitan dalam memahami dirinya sendiri. 3. Mengatasi kesulitan dalam memahami lingkungannya di sekolah atau keluarga dan sebagainya. 4. Mengatasi kesulitan dalam mengidentifikasi dan memecahkan masalahnya. 5. Mengatasi kesulitan dalam menyalurkan kemampuan dan minat. 6. Memperoleh bantuan secara tepat dan pihak-pihak di luar sekolah untuk mengatasi kesulitan yang tidak dapat dipecahkan di sekolah tersebut. Fungsi bimbingan konseling ada beberapa, saya akan menyebutkan saja, tidak akan menjelaskannya untuk mempersingkat waktu ya. 1. Fungsi pemahaman. 2. Fungsi pencegahan. 3. Fungsi pengetasan. 4. Fungsi pemeliharaan dan pengembangan. 5. Fungsi advokasi.
prinsip bimbingan konseling menurut Praet Yitno dan Herman Apni 1999 ada 4, yaitu prinsip-prinsip yang berkenaan dengan sasaran pelayanan, 2 prinsip-prinsip yang berkenaan dengan individu, 3 prinsip-prinsip yang berkenaan dengan program pelayanan, 4 prinsip-prinsip yang berkenaan dengan pelaksanaan pelayanan. Baiklah, cukup dari saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Banton. Saya dari kelas Palembang. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang bentuk layanan bimbingan belajar, yaitu layanan preventif, kuratif, dan development. Yang pertama adalah pendekatan preventif. Pendekatan ini ditunjukkan kepada siswa tertentu yang berdasarkan data atau informasi. Diprediksikan atau patut didugakan mengalami kesulitan dalam menyelesaikan suatu program studi tertentu yang akan ditempuhnya. Prediksi itu dikategorikan menjadi 2, yaitu yang pertama, bagi yang termasuk kategori normal maupun menyelesaikan program belajar mengajar bisa sesuai dengan waktu yang disediakan. Yang kedua, bagi mereka yang terlambat atau tidak menyelesaikan program dengan batas waktu yang ditentukan. Selanjutnya adalah pendekatan kuratif. Pendekatan ini diadakan mengingat kenyataannya ada seseorang atau sejumlah siswa, bahkan mungkin seluruh anggota kelompok belajar, tidak mampu menyelesaikan program secara sempurna, sesuai dengan kriteria keberhasilan dalam proses mengajar. Untuk mencapai sasaran pencapaian dapat menggunakan pendekatan yang pertama, pengulangan. Pengulangan ini dapat dilakukan dalam berbagai tingkatan, sesuai dengan diagnostiknya. Yang kedua adalah pengayaan atau pengukuran. Layanan ini dikenakan pada siswa yang kelemahannya ringan dan secara akademik mungkin termasuk siswa yang berbakat. Yang ketiga, percepatan atau akselerasi. Layanan ini ditunjukkan kepada siswa yang berbakat tetapi menunjukkan kesulitan psikososial atau ego emosional. Selanjutnya adalah pendekatan development. Pendekatan ini merupakan upaya yang dilakukan guru selama proses belajar mengajar yang berlangsung atau daring teaching diagnostic. Sasaran pokok dari pendekatan ini ialah agar siswa dapat mengatasi hambatan-hambatan atau kesulitan-kesulitan yang mungkin dialami pada saat proses belajar mengajar berlangsung. Pembimbingan yang menggunakan pendekatan ini beranjak dari pemahaman tentang keterampilan dan pengalaman khusus yang dibutuhkan siswa untuk mencapai keberhasilan di sekolah dan di dalam kehidupan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebih saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.